Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal menyelami sebuah kisah perlawanan yang, wah, luar biasa banget, langsung dari jantung Aceh. Ini cerita tentang gimana seorang pemimpin, cuma dengan bekal keyakinan dan hutan sebagai bentengnya, berani menantang sebuah kekaisaran besar. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Gimana caranya? Kok bisa? Untuk jawab itu, kita harus sama-sama menelusuri jejak seorang pahlawan legendaris, Teuku Cikditiro. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama sosok di balik legenda ini. Siapa sih sebenarnya Teuku Cikditiro itu? Dan apa ya yang bikin dia jadi simbol perlawanan yang gigihnya bukan main? Jadi gini, Teuku Cikditiro itu bukan pejuang biasa loh. Dia lahir di keluarga bangsawan, jadi dari kecil itu udah ditempa buat jadi pemimpin. Dia nggak cuma paham politik, adat, dan hukum agama, tapi, dan ini yang paling penting, dia juga jago banget soal seni strategi perang. Kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget ya, hidupnya itu benar-benar dibentuk oleh perang. Coba diperhatikan, perjuangannya itu berkobar pas di puncak-puncaknya Perang Aceh, salah satu perang terpanjang dan paling alot melawan Belanda. Di tahun 1880-an, itu dialah jantung perlawanannya. Dan yang gila, bahkan setelah beliau gugur di tahun 1891, api yang udah dia nyalakan itu nggak padam sama sekali. Oke, selanjutnya kita bakal lihat gimana arenanya sendiri jadi salah satu sekutu paling kuat buat ditiro. Ini bukan cuma soal lokasi pertempuran ya, tapi medannya itu seolah jadi karakter utama dalam cerita perjuangannya. Nah, disinilah letak kejeniusan Teuku Cikditiro. Dia itu ngelihat geografi yang ganas bukan sebagai halangan, tapi justru sebagai keuntungan. Hutan lebat, sungai yang arusnya deras, tebing-tebing curam, ini semua bukan cuma pemandangan. Bagi dia, itu adalah pasukannya, benteng alamiahnya. Tapi, keberhasilan di Tiro itu bukan cuma modal nekat atau nyali aja loh. Ini semua tentang taktik. Strateginya itu cerdas banget, nggak ketebak, dan sukses bikin pasukan kolonial Belanda frustrasi berat. Jadi gini cara kerjanya, dia itu hampir nggak pernah ngadepin Belanda secara frontal, malah sebaliknya, dia kayak menyatu sama alam terus melancarkan serangan kilat, hit and run. Kekuatannya juga datang dari rakyat, tapi senjata paling ampuhnya, kemampuannya buat membakar semangat juang lewat keyakinan agama. Nah inilah resep rahasianya buat ngelawan musuh yang senjatanya jauh lebih modern. Strategi ini akhirnya menciptakan pertarungan yang, ya benar-benar nggak seimbang, kayak David lawan Goliat gitu. Ini bukan lagi sekedar perang tentara lawan tentara, tapi pertarungan antara kemauan keras, ketahanan, dan semangat melawan mesin perang raksasa. Coba deh kita lihat perbandingannya. Beda banget kan? Di satu sisi ada pejuang Aceh. Senjatanya pengetahuan mendalam soal setiap jengkal tanah air mereka, plus dukungan penuh dari rakyat. Di sisi lain, ada tentara kerajaan Belanda yang super terorganisir, senjatanya modern, dan sumber dayanya kayak nggak ada habisnya. Ini definisi pertarungan David lawan Goliat yang sesungguhnya. Terus hasilnya gimana? Luar biasa. Coba bayangin, lebih dari 10 tahun, Teuku Cikditiro sendirian mengubah wilayah Tiro jadi kasarnya neraka buat Belanda. Setiap jengkal tanah yang mau mereka rebut harus dibayar mahal, pakai darah dan biaya yang nggak sedikit. Dan ceritanya itu penuh dengan aksi-aksi heroik. Salah satu yang paling legendaris nih, serangannya ke pos Belanda di Brem Tiro. Ini jadi bukti nyata kalau strategi yang brilian itu bisa bikin kekuatan sebesar apapun bertekuk lutut. Nggak peduli walaupun kalah jumlah dan kalah senjata. Tapi ceritanya nggak berhenti pas beliau gugur. Justru disinilah kita bakal melihat warisannya yang paling kuat. Gimana caranya semangat beliau itu seolah menolak untuk padam. Warisan beliau ini, wah luar biasa banget. Semangatnya itu nular kayak api. Strategi gerilyanya jadi semacam buku panduan buat pejuang-pejuang lain, dan namanya ya terukir jadi simbol keberanian nasional. Dia membuktikan ke seluruh dunia kalau perlawanan sejati itu nggak diukur dari seberapa canggih senjatanya, tapi dari kekuatan harga diri dan kecerdasan. Itulah kenapa ceritanya abadi sampai sekarang. Kalimat ini kayaknya merangkum semuanya dengan pas banget ya. Pengaruh Teuku Cikditiro itu jauh lebih besar dari sekedar medan perang atau masa hidupnya. Semangatnya itu udah jadi bagian dari, bisa dibilang, DNA perjuangan bangsa Indonesia. Dan kisah Teuku Cikditiro ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget sih. Seberapa besar sebetulnya dampak yang bisa diciptakan oleh keberanian satu orang saja? Sejarah udah membuktikan, dampaknya itu bisa menginspirasi banyak generasi dan bahkan mengubah dunia. Terima kasih sudah menyimak.